pertemuan ke-13-14 kita PTM ya. Nanti mungkin kalau PTM lebih ke arah kita menyelesaikan banyak soal-soal gitu ya. Iya Bu. Jadi materinya Bu Yani selesaikan. Mudah-mudahan pertemuan ke-12 sudah selesai materinya. Jadi nanti tinggal pertemuan ke-13-14 kita latihan di saat PTM. Biar nanti lebih siap Anda kalau ujian. Nanti kan ujiannya offline ya. Jadi Anda lebih siap. Suara Bu Yani jelas atau ada suara yang mengganggu? Jelas Bu. Jelas Bu. Baik. Langsung Bu Yani share screen. Terlihat? Sudah terlihat. Sudah Bu. Bisa ini enggak berubah enggak? Belum Bu. Belum. Iya. Masih tetap di slide 1. Masih slide 1. Berarti enggak bisa di slide show ya. Oke. Kalau ini bisa berubah? Bisa Bu. Oke, baik. Sekarang ini untuk pertemuan 11-12. Nanti kalau hari ini selesai ya berarti kita minggu depan sudah pertemuan ke-13, pertemuan kemudian saat PTM kita tinggal soal-soal. Nanti adalah kita membentuk klausul yang ada pada logika predikat. Kalau kemarin klausa menggunakan tidak logika predikat atau klausa dengan suatu logika matematika ya yang jika maka dan seterusnya atau di mana secara kompleks ya kita membuktikan premis-premis di mana premis-premis itu sudah tidak bisa digunakan dengan aturan inferensi, maka kita gunakan kita ubah dulu menjadi bentuk klausa. Nah, sekarang sama kita membuat bentuk klausa dalam first order logiknya ya atau FOL-nya. Nah, di sini kalau yang kemarin kita menggunakan Indo ya, kalau disingkat Indo nanti ada tambahan lagi ya, Insiado. Capaian dari pembelajaran pada saat ini atau pada pertemuan ini adalah Anda nanti bisa membuat bentuk klausul ya, klausul dalam logika predikat. Kemudian nanti bisa membuktikan seperti yang kemarin ya, aturan inferensi dengan menggunakan prinsip resolusi. Berikutnya nanti di sini ya bentuk-bentuk klausul nanti sama ya dengan yang kemarin itu ada kita hanya mempunyai konjungsi dan disjungsi ya. Jadi kalau disjungsi itu kan atau ya, atau nanti bisa dibuat menjadi koma ya kemarin ya di dalam satu himpunan. Kemudian kalau konjungsi berarti dia berada di bentuk yang lain atau dia bisa dibuat seperti kemarin ya simplifikasi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada bentuk dan yang akhirnya tidak bisa digabungkan ke premis lain, bisa dibuat simplifikasi kayak pada ujian UTS kemarin. Nah, nanti di sini ada Insiado ya. Kalau yang kemarin hanya Indo, sekarang Insiado. Yang pertama adalah I sama implikasi OUT. Jadi nanti semua implikasi kita keluarkan. Yang kedua negasi in. Negasinya kita masukkan. Kemudian yang ketiga kita variabelnya kita ganti ya. Kemudian standar variabel atau kita ke ini dulu operatornya atau di sini misalkan seperti kemarin ya X kita ganti siapa, Y kita ganti siapa. Nah, itu penggantian dari variabel. Kemudian yang keempat adalah nanti existential out atau
kuantor eksistensial hilang. Kemudian yang kelima adalah yang universal ya hilang semuanya out. Kemudian yang keenam disjungsi atau dibuat menjadi disjungsi atau kita ke distribusi ya, ini bukan disjungsi ya, distribusi ya harusnya distribusi. Kemudian yang terakhir adalah operator out, sama dengan kemarin. D-nya ini adalah distribusi ya, distribution, bukan disjungsi atau dibuat menjadi distribusi, karena di sini implikasi out ini sudah menjadi disjungsi dan konjungsi ya. Jadi di sini nanti distribusi, kemudian itu adalah operator out atau dibentuk menjadi bentuk klausa. Nah, sama yang kemarin menghilangkan ini bentuk-bentuk yang seperti ini, yang kemarin ini disingkat aja tapi sama dengan yang kemarin ya. Lebih ini jika maka, jika dan hanya jika dibentuk menjadi seperti ini ya. Ini namanya si, ini adalah pi ya. Si maka pi, maka ini bisa diubah menjadi ingkaran si atau pi. Ya, di sini juga sama, kalau dibalik berarti yang sebelah sana yang diingkar. Kemudian kalau jika dan hanya jika, maka tinggal dibalik ya. Ini nanti ini aplikasi out ya. Kemudian banyak kan. Nah, negasi in kemarin juga sudah. Kalau negasi-negasi itu menjadi hilang. Kemudian ini hukum De Morgan ya, dua ini. Kemudian kalau dia untuk setiap nanti ini ya, negasi dari untuk setiap menjadi ada, negasi dari ada menjadi setiap tidak ya, semua tidak ya. Ya, jadi negasi dari semua itu ada tidak, negasi dari ada itu adalah semua tidak. Berikutnya adalah di sini biar nanti ada. Nah, kemudian di sini untuk pengganti ya, mengganti semua eksistensial konstanta digunakan untuk mengganti variabel ya. Jadi variabelnya nanti misalkan A ya, berarti X-nya diganti siapa? Diganti A. X-nya diganti Y, diganti B dan seterusnya, atau mengganti bentuk menjadi ini variabel menjadi suatu konstanta. Kemudian eksistensial atau yang ada ini, ada itu menjadi hilang ya, ada itu menjadi hilang. Berikutnya, nah ini juga mengeluarkan ini universal ya, jadi semua itu hilang. Nanti ada hilang, semua hilang. Kemudian ini distribusi ya, ini nanti distribusi bukan disjungsi ya, distribusi. Nanti distribusi ini ya sama seperti yang kemarin ya, seperti yang kemarin. Distribusi yang ada pada sebelum UTS Indo ya, Indo. D-nya adalah distribusi, itu sama ya. Kemudian berikutnya adalah ini operator out, sama seperti yang kemarin. Operator out berarti kalau sudah kita distribusi maka nanti akan menjadi bentuk klausa. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Untuk setiap X di mana X pintar, maka X lulus tepat waktu. Yang pertama, Anda menghilangkan jika maka nih. Jika maka dihilangkan dulu. Jika maka dihilangkan berarti menjadi apa? Ini diingkar, yang depan diingkar, yang belakang tetap. Kemudian N, negasi in. Nah, negasi in ini karena tidak ada negasi yang di luar, berarti tetap. Kemudian S, ya, S-nya adalah standarisasi, karena kita tidak menginginkan X ini diganti siapa ya. Kalau misalkan X sama dengan Dito misalkan, berarti X-nya nanti diganti Dito, misalkan seperti itu. Kemudian ini menghilangkan eksistensial, karena nggak ada eksistensial berarti tetap.
Setelah itu menghilangkan universal atau all out ya tadi. Nah, ini dihilangkan. Ini universalnya ini ya untuk setiapnya dihilangkan. Nah, kemudian kalau sudah universalnya dihilangkan, kemudian di sini distribusi, karena ini tetap ya, distribusi ini juga tetap ya, jadi nggak ada bentuk distribusi berarti tetap. Kemudian operator out, karena si ini sudah menjadi atau, berarti di sini tinggal dikasih koma. Nah, maka di sini untuk komanya atau di sini boleh ya, sebenarnya boleh, tidak masalah, lingkaran dulu nggak apa-apa. Kalau mau diurutkan juga boleh, lulus tepat waktu seperti kalau Anda PQR itu ya, P dulu boleh, Q boleh, Q dulu boleh. Di sini apa, lulus tepat waktu, kemudian ini lingkaran pintar. Jadi sama ya, jadi X ini pintar, X lulus tepat waktu. Inilah yang dinamakan klausa daripada ini. Untuk setiap X di mana X pintar, maka X lulus tepat waktu. Nah, nanti kalau misalkan ada variabel penggantinya, maka nanti tinggal diganti aja. Ya, nah, sama ya di sini. Nah, ini ya, misalkan untuk setiap X, X menjadi ini apa pintar ya. Untuk setiap X, X pintar dan X rajin. Nah, ini sama ya dibuat, dan nanti kalau sudah hilang eksistensialnya sama universalnya, tinggal diganti variabelnya, mau bejo, dito, dan seterusnya tadi. Ini jadi kalau sudah hilang semuanya ya, hilang semuanya, kemudian kita masukkan saja bejonya atau namanya. Ini juga sama ya. Ini ada X, ada Y, di mana GY ya berlaku GY, dan untuk setiap Z berlaku RZ ya. Jika RZ maka ketemu fungsi, ini fungsi, pakai fungsi ya. Fungsi. Nah, di sini nanti berarti I-nya di sini kita hilangkan apa? Jika maka. Jika maka itu berarti apa? Depan tetap apa dia? Negasi P ya, harusnya negasi P. Ini ya, yang di sini nanti yang berubah. Ini dan ini berarti nanti harusnya kurang koma ya. Ini kurang kurung ya. Di sini yang kita kurung adalah yang di sini harusnya ini. Ini kayaknya keliru. Nah, yang dikurung adalah yang ini ya. Jadi ini nanti dikurung. Jadi untuk setiap X, oh ini ada, sudah ada. Nah, ini jadi satu ya. Ini jadi satu. Jadi Anda harus lihat kurungnya ya. Jadi dilihat kurungnya mana yang jadi satu. Tapi kalau nggak ada kurungnya semua, dianggap yang depan ya. Yang depan itu kita dahulukan. Tapi kalau misalkan di sini karena ada kurungnya, berarti ini jadi satu. Nanti yang kita ubah ataunya ini. Berarti R Z ini menjadi lingkaran RZ atau fungsinya. Ini kemudian kalau sudah negasiin nggak ada negasi yang berada di luar kurung, berarti tetap. Ini tetap. Kemudian standarnya berarti kita tetap ya. Kemudian setelah itu di sini E-nya menghilangkan eksistensial, ini dihilangkan. Ya, ini dihilangkan, kemudian di sini diganti ya, ternyata Y ini adalah Gary ya, Y ini Gary, kemudian Z-nya tetap. Nah, bisa saja Z-nya nanti ada siapa gitu juga boleh ya, tidak masalah. Nah, di sini kita biasanya kalau satu argumen ini kita berbicara seseorang ya, satu orang siapa yang akan kita bicarakan, karena nanti kaitannya dengan apa hasil daripada klausa tersebut ya. Jadi nanti hasilnya adalah di sini kita buat Gary, kemudian ini ya Gary, dan ini ya. Nah, semuanya tetap masih ya, semuanya masih, kita hilangkan eksistensial dulu. Kalau sudah kita ke menghilangkan semuanya kita hilangkan, berarti gini ya. Nah, kemudian kalau sudah, kemudian distribusinya karena dan ini di luar berarti tetap ya di sini ya. Berarti nanti ini ya kita operatornya ini, kemudian ini menjadi
satu sendiri, ini atau ya, atau sendiri. Jadi kalau misalkan Anda sudah terbiasa, nggak perlu pakai kayak gini, langsung aja. Ini Anda hilangkan eksistensial sama apa namanya, sama universalnya, langsung diganti variabel. Variabelnya diganti konstanta. Udah gitu aja, enggak apa-apa. Kalau Anda sudah paham tentang ini, kayak kemarin ya, Indo kalau sudah dimasukkan dalam soal, Anda langsung boleh, tidak harus ini INDO, itu enggak apa-apa kalau Anda sudah paham ya. Kalau sudah paham, langsung Anda tahu mungkin yang perlu ini adalah hanya ini ya, hanya mengganti dari ini implikasi itu menjadi ini, mungkin yang perlu Anda perhatikan aja sih. Nah, yang lain saya kira Anda paham. Tinggal menghilangkan atau apa namanya, eksistensial dan universal. Ini sama nih. Nah, mungkin ini ya. Nah, ini di luar nih, di luar. Berarti kita kerjakan yang di dalam dulu. Ini ataunya ya. Ini sama dengan tadi, cuman dikasih lingkaran di luar. Itu aja biar nanti Anda paham untuk negasiinnya ya. Negasiinnya. Nah, di sini sama dengan tadi yang soal sebelumnya, contoh 3. Kemudian di sini negasinya ini kan di luar. Kalau kita masukkan, karena ini atau berarti menjadi semua ya nanti. Semua di sini kita masukkan. Dan ini harusnya semua ya. Semua kita negasi ya. Semua kita negasi karena di sini adalah negasi ini berada di dalamnya ini. Kemudian kalau sudah kita buat nih negasinya masuk, kita satu-satu ya, negasinya masuk, ini masuk ke sini, ini berarti masuk ke sini, ini tetap dulu. Jadi yang kita negasi luar, jadi ini masuk ke GY dan masuk ke universal. Jadinya negasi GY ini kan atau ya, ini dan menjadi atau, kemudian negasi atau ini. Nah, udah. Kalau sudah, kita ini yang sebelah sini, ini kan masih di luar nih negasinya. Kita masukkan negasi semua Z itu menjadi ada Z negasi ya. Ada Z bukan ini, kebalikannya ya. Jadi ini tetap atau dulu. Kemudian ini masih ada nih, ini masih ada yang di luar. Masukkan, kan jadi negasi-negasi ya. Nah, masukkan jadi ini. Kemudian negasi-negasi ini, hati-hati ini dan ya, karena ini atau saya kira Anda masih sudah paham ya ini. Kemudian negasi-negasi jadi Z ini ya, ini dan. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai ya, tidak ada negasi yang berada di luar kurung lagi, sehingga sudah selesai. Nah, untuk itu kita ke ini menghilangkan, kita ke standarkan ya, jadi sudah, kemudian kita eksistensialnya kita hapus ya, kita hapus. Kemudian di sini universalnya kita hapus ya, ini universalnya kita hapus. Nah, sama. Kemudian distribusi ada distribusinya karena di sini ataunya di luar. Ataunya di luar berarti nanti ini lingkaran GY atau RKY di sini ya. Ini K ini mengganti ya. Jadi diganti sesuatu ya. Nanti kalau misalkan fungsinya ada, kita ganti nanti tergantung soalnya. Kemudian di sini negasi GY atau jadi ini negasi GY atau ini, kemudian negasi GY atau fungsinya, lingkaran fungsi. Setelah itu kita buat jadi 2 ini ya, ini 1, ini jadi 1 himpunan, ini jadi 1 himpunan. Ini adalah bentuk klausanya ini ya, bentuk klausanya ini. 1 himpunan, 1 himpunan. Nanti bisa dibuat menjadi 2 seperti kemarin similaritas. Kalau misalkan yang dipakai nanti yang atas, simplifikasi yang dipakai yang atas berarti kita pakai yang atas, kalau yang dipakai yang bawah kita pakai yang bawah. Itu untuk contoh yang keempat. Nah, sekarang kita ke CNF ya. CNF itu membuat resolusi di mana nanti
bentuknya akan menjadi seperti resolusi, tapi kita pakainya boleh tidak pakai diagram, boleh pakai diagram ya. Nanti akan Bu Yani terangkan ya. Nanti kalau tidak pakai diagram bagaimana, pakai diagram gimana? Boleh sembarang ya, boleh pakai diagram. Nanti ada bukan diagram kayak bagan gitu ya, kayak bagan kita buat. Nah, nanti kita buat bentuk klausulnya, kemudian kita tinggal buat bagannya. Ya, seperti ini ya. Jadi nanti kan ada seperti resolusi kemarin. Di sini ada lining X ya, X, kemudian set div, di sini slow bass, kemudian di sini on TV SpongeBob, kemudian happy Kylie, kemudian di sini slow bass, not slow bass. Di sini notnya seperti yang kemarin, di sini tidak ingkaran, di sini ingkaran bisa dicoret dan nanti hasilnya tinggal ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi nanti hasilnya tinggal disilang aja. Sama yang kemarin ya. Anda hilangkan P sama ingkaran P, Q sama ingkaran Q, kayak gitu. Sama. Makanya tidak pakai bagan, tidak apa-apa. Nih ya. Jadi kalau misalkan ini ya siapa ini ya lining atau kemudian resolusi kita buat ya, kemudian chipset dan seterusnya, kita dapat nanti membuktikan dengan cara rule implikasi atau pakai ini apa namanya aturan inferensi. Nah, ini contoh-contoh lu sudah habis ya. Nah, mungkin di sini Bu Yani akan berikan contoh yang Anda mungkin ini ya. Saya tarikan ini, saya close stop dulu. Saya carikan soal yang nanti saya ambilkan dari pengetahuan. Bu Yani, ya, saya izin bertanya beberapa. Kalau untuk tadi yang bagian S, standarisasi variabel itu kalau diketahui di soal kan? Iya, nanti sebentar nih saya kasih soalnya ya, sebentar contohnya. Lalu untuk fungsi predikat yang umum ada di soal itu memang argumennya satu ya, Bu? Kebanyakan. Maksudnya? Beberapa fungsi misal kayak tadi lulus tepat waktu, terus pintar dan lain-lain itu kebanyakan pakai parameter argumennya satu doang gitu ya, bukan 2 atau lebih gitu ya. Bisa lebih nih ya, saya kasih contoh soalnya ya. Iya. Nih, kalau ini Soalnya belum saya slide show ya sebentar. Ya, slide dulu. Saya share dulu. Nah, ini tuh dulu kita bisa pakai ini ya, pakai hanya insert kelihatan. Kelihatan, Bu. Jadi nanti kita bisa pakai insedo ini juga boleh. Jadi ini hanya ini aja ya. Jadi implikasi out, negasi in, kemudian menghilangkan eksistensial, elimination universal quantifier, kemudian distribusi, kemudian operator out atau bentuk klausanya. Ini biasa kita gunakan insedo ya, insedo. Nah, di sini menghilangkan eksistensial, menghilangkan kuantor universal. Ini juga boleh ya. Nanti ini saya kira ini lebih simpel. Sekalian saya punya dikasih contohnya. Nah, ini
contoh dari kita langkah pertama kita menghilangkan sama ya bentuknya ini jika maka kemudian setelah itu kita buat atau kita menghilangkan apa eksistensial, kemudian kalau sudah menghilangkan universal ya nama tertentu, kemudian ini bisa diubah menjadi langsung ke apa namanya X-nya boleh. Nah, kemudian di sini ya menghilangkan universal. Ya, kalau kemudian setelah menghilangkan universal, setelah itu baru kita selesai. Nah, kemudian kita sebenarnya ini contohnya ya. Ini banyak sekali, ada beberapa premis ya. Ini saya ambilkan dari soal AI ini. Nah, misalkan ada beberapa premis. Andi adalah seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua, Andi masuk jurusan elektro. Yang ketiga, setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Yang keempat, kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Yang kelima, setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Yang keenam, setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Yang ketujuh, mahasiswa yang tidak hadir pada mata kuliah tidak hadir pada kuliah mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Andi tidak pernah hadir kuliah mata kuliah kalkulus. Nah, dia disuruh membuktikan bahwa Andi membenci kalkulus. Jadi contoh soalnya seperti ini ya. Ada berapa premis? 8 premis. Kemudian Anda disuruh membuktikan bahwa Andi itu benci kalkulus. Yang pertama Anda lakukan, ini cara mencari prinsip resolusi berkuantor ya, seperti ini. Pertama adalah ini, Andi adalah seorang mahasiswa. Ini tadi ya yang pertama. Kita buat jadi menjadi logika predikat. Langkah-langkahnya seperti itu. Nanti biar Anda mudah aja ya. Kemudian yang kedua, Andi adalah mahasiswa elektro. Paham? Kemudian untuk setiap X ya. Jadi untuk setiap X bahwa di sini X mahasiswa itu adalah kalau dia mahasiswa elektro maka dia mahasiswa teknik. Ya, setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Berarti untuk setiap X di mana X elektro maka X adalah teknik. Ya, jadi di sini tadi Andi mahasiswa Andi. Jadi nanti kita itu objeknya Andi. Objeknya Andi yang kita bicarakan itu Andi. Tapi ini ada beberapa kayak ekspresi ya. Kalau kemarin kan ada membuat ekspresi itu kan. Nah ini ada ekspresi seperti ini tadi. Setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Berarti Anda buat untuk setiap X, berarti ini FOL-nya ya. Untuk setiap X di mana X adalah elektro, di mana X elektro maka X adalah mahasiswa teknik ya. Kemudian yang keempat, kalkulus adalah kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Berarti kita nanti punya variabel lagi yaitu apa? Yaitu mata kuliah yang sulit ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita kalkulus ini berdiri sendiri dulu ya. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Kemudian setiap mahasiswa teknik itu dia suka kalkulus atau membencinya, ya kan? Nih, coba kita lihat yang 5 ya. Nah, setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau membencinya. Berarti nanti Anda buat FOL-nya. Jadi semuanya nanti dibuat FOL dari ini apa namanya kalimat naturalnya ya, dari kalimat natural.
Kemudian setiap mahasiswa, ya di sini yang keenam ini apa? Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Jadi setiap mahasiswa itu suka minimal satu mata kuliah minimal. Berarti nanti ada. Jadi mata kuliah ya, ada mata kuliah. Berarti itu nanti muncul variabel lagi. Berarti untuk setiap X di mana ada Y minimal 1, maka X itu pasti suka salah satu dari Y. Salah satu dari mata kuliah tersebut. Paham sampai sini? Ini langsung cara mengerjakannya biar gampang aja. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, mahasiswa yang tidak pernah hadir pada kuliah mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Jadi ini punya X sama Y ya. X sama Y, semua X dan semua Y, di mana nanti X ini adalah mahasiswa, Y ini adalah mata kuliah yang sulit ya. Kemudian dan mereka itu nanti jadi X jika X itu tidak hadir dalam mata kuliah yang sulit tersebut, maka X pasti tidak suka terhadap Y. Ini adalah FUL daripada yang ketujuh. Yang kedelapan, Andi tidak hadir dalam kalkulus. Yang kesembilan, kesimpulannya Andi membenci kalkulus. Ini adalah kesimpulan. Setelah Anda membuat menjadi bentuk atau logika predikatnya, maka Anda sekarang membuat menjadi bentuk klausa. Nah, kalau Anda membuat klausa, yang perlu kita buat klausa kan yang ini nanti. Nah, klausanya ini juga klausa yang ada universal dan eksistensial ini kan dibentuk menjadi insedo tadi atau inseado tadi ya. Nah, kemudian kita buat klausanya mahasiswa Andi, tinggal tarik aja himpunannya mahasiswa Andi. Andi adalah seorang mahasiswa. Andi adalah mahasiswa elektro. Kemudian yang ketiga itu, nah ini kan untuk semua X ya. Ini kan kalau pakai Anda insiatu kan panjang ya. Nah, maka langsung aja ini Anda hilangkan. Ini Anda hilangkan ya, biar cepat ya, seperti itu. Ini Anda hilangkan. Kemudian jika maka menjadi atau, ya kan? Jika maka menjadi atau berarti apa? Negasi elektro X atau teknik X. X-nya langsung diganti. X yang dimaksud siapa? Mahasiswa tadi siapa? Andi. Nah, jadinya yang ketiga seperti ini. Nah, ini kan, ini dari insedo atau inseado tadi. Ya, jadi ini. Nah, nanti kalau Anda sudah terbiasa, biar enggak apa-apa, enggak pakai ini apa namanya, seperti yang kemarin, Indo, Anda langsung bisa di sampingnya buat tulis kecil-kecil gitu, enggak apa-apa, boleh aja. Ya, enggak masalah. Ya, itu. Kemudian yang keempat, kalkulus adalah mata kuliah yang sulit, udah biarin aja, berarti dia langsung tidak perlu insedo. Kemudian yang kelima tadi, nah, yang kelima itu kan ada ini untuk setiap X. Nah, ini Anda hilangkan aja. Nah, ini kan sudah hilang atau dibuat insedo ya, insedo tadi ini hilang dulu. Kemudian ini dikurung ya, ini dikurung karena umumnya ini setiap mahasiswa teknik itu akan suka kalkulus atau benci kalkulus. Berarti nanti ini itu satu. Ini itu satu. Kemudian jika makanya diganti berarti ingkaran teknik, kemudian ini tetap. Nah, jadinya apa? Ini tinggal ingkaran teknik, suka, benci, di koma semua. Betul apa tidak? Coba dilihat. Nah, ya kan? Bukan nanti diganti langsung Andi ya. Andi bukan mahasiswa teknik, Andi suka kalkulus, Andi benci kalkulus. Nah, kalau sudah yang keenam itu biasa di sini Andi suka kalkulus saja, berarti kita buat himpunannya. Nah, sekarang yang ketujuh itu pakai insedo lagi nih. Ya ini ya, pakainya insedo lagi, yaitu mengganti ini dihilangkan. Nah, ini perhatikan.
di sini nanti kita buat ini dan semua ya, kemudian di sini atau kita buat ini diingkar dulu, kemudian ini atau ini diingkar ya, yang belakang, yang depan ini semuanya diingkar, kemudian atau, kemudian di sini tetap, kemudian karena tadi diingkar menjadi ini atau semua nih hukum De Morgan, jadinya bukan mahasiswa X atau sulit Y atau ingkaran-ingkaran hadir X Y. Kita lihat, kita cek. Ini ya, mahasiswa bukan mahasiswa Andi, bukan sulit kalkulus. Di sini hadir Andi kalkulus. Kemudian koma di sini tetap. Berikutnya yang ke-8 adalah yang ke-8 tadi adalah Andi tidak hadir dalam kalkulus. Berarti nanti ini tetap. Kita tinggal kasih kurung buka aja karena tetap. Nah, tinggal ditambahkan kurung buka aja. Kemudian X-nya diganti Andi. Berikutnya di sini yang terakhir itu kita negasi. Kemarin prinsip resolusi apa? Kesimpulannya di negasi. Kesimpulannya di negasi. Kalau sudah ini dilanjutkan aja nggak apa-apa, dilanjutkan dengan pembuktian, yaitu 10 itu dari 5 dan 9. 5 dan 9 itu kita coret apanya? Benci, ya, benci dan tidak benci ini kita coret. Nah, kemudian kalau sudah 3 dan 10 sama dengan tadi ya, 3 itu bukan elektro Andi dan teknik ya, ini kita coret apa yang 10 ya. Nah, ini yang kita coret teknik dan bukan teknik. Kemudian dan seterusnya ya, ini suka Andi sama dengan yang kemarin nih. Jadi ada 5, 9, 5 dan 9, 3 dan 10, 2 sama persis kayak yang kemarin. Kemudian kalau hasilnya di sini himpunan kosong berarti terbukti, kalau tidak himpunan kosong tidak terbukti. Anda perhatikan nih ada enggak yang terselip atau tidak ada nih, dilihat aja 1, 2, 3, 4, ada 5, 6-nya yang tidak ada ya. 5, kemudian 7, ada 8, 9, 10, ya, ada 11, 12, 13, 14, 15. 6-nya ya yang tidak ada. 6 itu apa? Andi suka kalkulus. Enggak ada ya? Itu ya, jadi nanti dari sini sama caranya, yaitu membuat menjadi klausa. Klausanya jadi nggak perlu Anda, kalau misalkan sudah paham ya nggak perlu dirumuskan satu-satu. Ini memang Bu Yani sengaja bikin ini slide Bu Yani sendiri ya. Nah, ini cari yang dipakai saya lihat di representasi pengetahuan, di mana representasi pengetahuan itu dasar daripada AI atau awalnya AI. Saya kira itu gampang ya. Nanti di sini misalkan contohnya nih, ini yang paling contoh sederhana nih. Semua kucing adalah hewan menyusui. Tom adalah seekor kucing. Jadi Tom adalah hewan menyusui. Ini membuktikan menggunakan prinsip resolusi ya. Nanti coba nanti ini soal-soal ini akan kita bahas ya nanti ini ya. Setiap atlet adalah kuat. Semua orang yang kuat dan cerdas adalah akan sukses dalam karirnya. Ade adalah seorang atlet. Ade adalah seorang yang cerdas. Jadi Ade akan sukses dalam karirnya. Nah ini bisa dibuat menggunakan prinsip resolusi. Seperti ini tadi, ini ya kayak kemarin, dalam sebuah keluarga, Tono adalah bapak dari Budi, Budi adalah bapak dari Andi. Buktikan bahwa Tono kakek dari Andi. Ya, ini kita menggunakan prinsip resolusi. Kalau kemarin kan Anda pakainya aturan inferensi, dan nanti bisa digunakan
menggunakan prinsip resolusi. Sama soalnya itu sebenarnya sama ya, cuman kita nanti pakainya kalau pakai prinsip resolusi itu harus menggunakan apa namanya klausa. Karena prinsip resolusi itu tinggal atau ya, jadi digunakan seperti itu. Terus bentar tak ini kan contohnya lain. Lebih paham ya kalau ada soalnya gitu, paham kan? Iya Bu, cukup paham Bu. Soalnya sama ini pemakaian dalam Indo. Kemarin kan kalau Indo itu Anda kan ini ya, kalau logika matematika kan lebih gampang ya, ada P maka Q. Kalau ini kan soalnya ada ininya, apanya itu ada seperti logika predikat. Kalau logika predikat kan mungkin agak Anda perlu berhati-hati atau perlu teliti aja sebenarnya. Dan ini yang ke-7 tak carikan. Nah, seperti yang kucing tadi ya, kucing itu ini kalau argumen ini sudah Briani buat, cuman nanti dalam bentuk klausa belum. Anda tinggal membuat bentuk klausa sebentar. Ini lagi ini. Nah, ini lebih. Nah, ini ya. Nah, ini membuat logika relasional kalau ini kan. Jadi kalau yang ini menggunakan aturan inferensi ini ya. Tom adalah seorang kucing. Nah, sebentar contohnya soalnya mana? Nah, ini semua kucing adalah hewan menyusui. Tom adalah seekor kucing, sorry. Tom adalah seekor kucing. Jadi Tom adalah hewan menyusui. Nah, ini membuktikan validitas, tapi menggunakan ini dulu, menggunakan apa? Bukan prinsip resolusi atau bukan menggunakan klausa. Dan nanti Anda bisa mengubahnya menjadi klausa. Nah, ini yang pertama adalah membuat logika relasional bahwa semua kucing adalah hewan menyusui. Seperti ini kan? Untuk setiap X, di mana X adalah kucing, maka X adalah hewan menyusui. Kita buat FOL-nya dulu. Nah, kemudian Top adalah seekor kucing, itu adalah merupakan fakta. Yang kita tulis adalah Tom seekor kucing. Kemudian, nah nanti jadinya kan seperti ini. Nah, satu, tadi untuk setiap kucing atau semua kucing adalah hewan menyusui. Kita buat ekspresinya. Ini yang kemarin ya, ini contoh kemarin. Nah, nanti ini bisa dibuat menjadi prinsip resolusi yang tadi ya. Nah, ini adalah untuk setiap X, di mana X adalah kucing, maka X hewan menyusui. Kemudian yang kedua, ini fakta, Tom adalah seekor kucing. Kemudian kita pakai UE ya, UE yang kemarin, bahwa kita hilangkan apa? Kuantor universalnya. Jadinya Tom kucing ya. Jika Tom seekor kucing, maka Tom hewan menyusui. Dengan X-nya diganti dengan Tom. Ya, kemarin substitusi ya. Substitusi. Setelah itu, nah kita punya modus ponen dari 3 dan 2. Kucing ini tadi, kucing Tom adalah kucing ya. Jika Tom adalah seekor kucing, maka Tom hewan menyusui. Kemudian ada fakta bahwa Tom adalah seekor kucing. Maka di sini adalah Tom hewan menyusui. Ya, terbukti bahwa Tom adalah hewan menyusui. Nah, nanti kalau menjadi prinsip resolusi bagaimana? Nah, kalau mau menjadi prinsip resolusi sama kan? Di sini ini dibuat klausa. Nah, klausanya apa? Negasi kucing Tom, ya kan? Atau hewan menyusui Tom. Kemudian ini kucing Tom. Nah, udah selesai. Ini tadi kan ketemu negasi kucing. Nah, negasi kucing kan, di sini kucing. Ini tinggal dihilangkan. Oh, berarti Tom hewan menyusui, udah selesai. Nah, bedanya di situ.
Kalau prinsip resolusi itu lebih gampang atau lebih cepat. Ya, jadi kalau seperti ini, jadi kita buat ya nanti soalnya. Nah, ini kan kita buat semua kucing adalah hewan menyusui. Kemudian Tom adalah seekor Tom adalah seekor kucing. Kemudian Anda membuktikan validitasnya. Nah, maka nanti di sini Anda jadikan logika predikat dulu. Nah, jadikan logika predikat. Ini logika predikatnya atau FOL-nya boleh ya, logika predikat. Yang pertama adalah apa? Untuk setiap ya, untuk setiap. Berarti kita masukkan untuk setiap X di mana X adalah kucing X. Nah, maka X menyusui. Segini aja nggak apa-apa. Nanti nggak lengkap nggak apa-apa. Nah, gini kan. Nah, kemudian yang kedua adalah kucing ya. Tom adalah seekor kucing. Kemudian kesimpulannya adalah apa? Tom hewan menyusui Tom. Nah, ini adalah konklusinya. Nah, kemudian Anda bentuk menjadi klausa dan pembuktiannya. Atau klausa dan resolusi ya. Nah, yang pertama kan kita hilangkan aja eksistensialnya, tapi di sini hati-hati, di sini jika maka ini harus hilang menjadi lingkaran kan, jangan lupa kurung kurawal ya, lingkaran kucing, kemudian X, Tom ya, langsung Tom kita nanti, kemudian koma menyusui Tom. Nah, seperti ini. Ini bentuk klausa yang pertama. Bentuk klausa yang kedua, ya, tinggal di kurung kurawal aja, itu kan sama tuh. Nah, ini kan nggak ada ininya ya. Ini. Nah, ini bentuk yang kedua. Ketiga, kita negasi ya, karena itu konklusi, berarti itu kita negasi. Ini kita negasi. Sorry. Kita negasi. Nah, selesaikan ini bentuknya 3, kemudian yang keempat kita buat berapa ini? 1 dan 2 ketemu apa? Menyusui. Nah, ini 1 dan 3 ya, bentuknya menjadi menyusui Tom. Nah, kemudian dari yang kelima adalah dari 3 dan 4, sorry, ini dari 1 dan 2. Nah, ini negasi kesimpulannya. Ini adalah negasi kesimpulan. Ini adalah premis 1. Premis 1, ini premis 2.
garis 2, kemudian ini kasih kesimpulan. Kemudian ini dari 1 dan 2. Nah, yang terakhir apa? Kosong kan? Bulan kosong. Nah, ini dari 3 dan 4. Dari 3 dan 4. Nah, maka terbukti. Jadi terbukti bahwa siapa? Tom adalah hewan menyusui. Nah, ini secara sederhana seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Kalau misalkan mau buat tadi premis-premisnya dibuat diagram ya enggak masalah. Ini dibuat kayak gini ya, ini ya. Ini buat taruh di sini enggak masalah. Bahasa dasar. Ini misalkan taruh sini, Ctrl V. Kemudian fakta yang kedua taruh di sebelahnya. Nah, kemudian ini di apa namanya, juga boleh, enggak apa-apa nih. Nah, ini jadikan 1. Sekian. Nah, ini sama apa nih, jadi apa? Hewan menyusui ya. Nah, ini jadi apa? Menyusui Tom. Menyusui. Nah, kemudian ini ketemu siapa? Ketemu negasi kesimpulan, yaitu ini. Ini sorry kurang awal ya. Nah, kemudian ini dipasangkan ya. Sesuai jadinya nanti kan ini sama ini. Nah, ketemunya apa? Himpunan kosong. Oke, sorry. Udah selesai. Sama. Ketemunya himpunan kosong. Kalau sudah ketemu himpunan kosong, ya selesai. Di sini apa namanya, berarti terbukti bahwa Tom adalah hewan menyusui. Sampai sini paham? Bu Yani, saya izin bertanya, Bu. Ini yang paling bawah itu kan diagram ya, Bu? Atau itu opsional atau wajib digambar? Wah, Kalau opsional. Oh iya. Ini contoh apa lain ya. Jadi atau boleh pakai diagram, boleh pakai cara yang atas. Kalau Anda sudah terbiasa pakai cara atas, ya wis pakai cara atas ya, Pak. Oke, siap, Bu. Ada lain yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan nanti Anda, ini sebenarnya materi terakhir ya, tapi nanti akan dikasih materi tambahan, nanti pertemuan ke-12 masih ada satu lagi, kemudian pertemuan ke-13, 14 kita tinggal latihan soal-soal. Gitu ya. Oke, Bu. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya di saat PTM nanti ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kuliahnya sampai di sini. Bu Yani mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Semoga Anda selalu sehat bersama keluarga.
sampai nanti ketemu di PTM. Mudah-mudahan kita ketemu ya, biar tidak melihatnya tidak secara online terus ya. Nah, ini kan ditutup, banyak ditutup nih apa namanya kameranya nih. Nanti Bu Yeni ini sambil kenalan dulu ya kita ya nanti ya. Ya, kalian sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama.